Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. 4 kali mengalami siksa sakaratul maut. Sakaratul maut merupakan sebuah peristiwa luar biasa berat yang dihadapi oleh setiap manusia. Biasanya keadaan sakaratul maut yang dihadapi oleh seseorang ditentukan oleh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang hidup penuh dengan maksiat, dapat dipastikan orang tersebut akan mengalami sakaratul maut dengan berat dan menyakitkan. Tetapi bagi orang yang selama hidupnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sakaratul maut yang akan dihadapinya akan lebih ringan. Cerita ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari seorang kawan saya yang bekerja di rumah sakit di Jawa Timur. Ia bernama Abdul Ghafur. Di rumah sakit tersebut, Ghafur bekerja sebagai pembimbing rohani yang bertugas memberikan bimbingan agama Islam kepada para pasien. Salah satu tugasnya adalah menemani dan membimbing orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Menurut ceritanya ini, merupakan pengalaman unik satu-satunya yang pernah ia temui selama 2 tahun bertugas membimbing orang-orang sakit dan orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Ghafur meminta kepada penulis untuk mengganti nama pasien dan merahasiakan nama daerah kejadian. Pada suatu pagi di tahun 1999 yang lalu, seperti biasa, Ghafur pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja. Rupanya, di hari itu datang seorang pasien baru yang bernama Romi. Pasien tersebut menderita penyakit leukemia yang sudah parah. Menurut keluarganya, sebelum dibawa ke rumah sakit, Romi sudah 1 bulan dirawat di rumahnya. Karena semakin hari sakit yang dideritanya semakin parah, para tetangga memberikan saran kepada keluarganya agar secepatnya membawa Romi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Romi langsung dirawat di ruang ICU. Tubuhnya yang besar tampak pucat dan lemah, tetapi sorotan matanya seolah tidak mau diam. Hidungnya terpasang pipa oksigen dan tangannya terpasang pipa infus. Seperti para pasien lainnya, beberapa jam setelah ia masuk rumah sakit dan mendapatkan perawatan secukupnya dari para dokter, Romi mendapat bimbingan agama Islam dari rumah sakit itu. Kebetulan Ghafurlah yang mendapatkan tugas membimbing laki-laki yang bertubuh besar itu. Ketika pertama kali Ghafur mendatangi Romi sudah menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Tidak seperti pasien lain yang selalu merasa senang didatangi petugas rumah sakit. Ghafur sempat merasa sedikit takut melihat wajah pasien yang tidak sedikit pun memberikan senyum kepadanya. Apalagi ketika Ghafur melihat sekujur tubuh lelaki itu dipenuhi dengan gambar bertato. Sisa-sisa bekas tato yang keras dan besar pun masih sedikit tampak pada tubuh itu, seolah memberi isyarat siapa laki-laki itu sebenarnya. Setelah mengucap salam dan memperkenalkan diri, Ghafur pun memberikan bimbingan agama Islam kepada Romi. Sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan, banyak-banyaklah berdoa, sebab semua penyakit itu datangnya dari Allah, sehingga hanya Allah lah yang mampu mencabut kembali. Jangan lupa beristighfar. Kita sebagai manusia tentu tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan saja dengan istighfar Allah mau mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ucap Ghafur mencoba memulai memberikan bimbingan keagamaan kepadanya. Sudah mas, kamu itu memangnya siapa? Saudara saya bukan, tetangga pun bukan. Berani benar menasihati saya, ujar Romi kesal.
Ghafur pun terkejut mendengar sambutan yang tidak bersahabat dari pasien baru itu. Ia tidak menyangka seorang pasien yang terkulai lemah tanpa daya masih menunjukkan kesombongannya di hadapan orang lain. Terlebih di hadapan orang yang berniat membantu memberikan bimbingan keagamaan kepadanya. Saya hanya hamba Allah yang kebetulan ditugaskan memberikan bimbingan keagamaan kepada setiap pasien yang beragama Islam di sini. Saya hanya menginginkan setiap pasien merasa tentram dan nyaman hatinya meskipun sedang sakit. Jawab Ghafur merendah. Mana ada orang sakit yang tentram dan nyaman? Kalau orang macam begitu sok memberikan nasihat seperti itu. Kalau kamu mau berkhotbah di masjid, jangan bawa-bawa khotbah ke sini, ujar Romi dengan marahnya. Ghafur yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya dapat bersabar sambil tidak berhentinya mengucapkan istighfar dalam hati. Baiklah kalau Anda merasa terganggu dengan kehadiran saya. Saya minta maaf. Saya hanya bisa mendoakan. Semoga Anda lekas sembuh, ucap Ghafur mengakhiri percakapan di antara mereka. Ghafur pun berlalu meninggalkan lelaki yang tampak masih kesal itu. Rupanya sakit yang diderita oleh Romi terbilang sudah sangat parah, sehingga peluang untuk sembuh sangatlah kecil. Bahkan 1 minggu setelah kedatangannya di rumah sakit itu, sakit Romi akhirnya tidak bisa tertolong lagi. Pada siang yang panas itu, Romi harus berjuang menghadapi pedih dan sakitnya sakaratul maut. Beberapa perawat, suster dan keluarga Romi ikut membantu menemani Romi menghadapi sakaratul maut. Tidak ketinggalan, Ghafur juga ditugaskan membimbing lelaki itu mengajarkan kalimat-kalimat talqin agar sakaratul maut yang dihadapinya bisa lebih mudah. La ilaha illallah, bisik Ghafur berulang-ulang di telinga Romi. Para perawat dan keluarga Romi ikut membimbing Romi mengucapkan talqin. Romi tak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya merengang menahan sakit dengan membuka mulut lebar-lebar, seolah menjerit kesakitan. Begitu pula matanya membalak-belak, terbuka lebar, seperti orang yang sangat ketakutan. Ibunya meminta anaknya menyebut kalimat-kalimat talqin. Ghafur terus membisikkan talqin kepada telinga Romi. Meskipun orang di sekeliling Romi terus berusaha mengajarinya mengucapkan talqin, tetapi Romi tetap saja tidak mampu mengucapkannya. Dari mulut hanya terdengar erangan-erangan berat menahan rasa sakit yang amat sangat. Waktu terus berlalu. Setelah beberapa jam menahan pedihnya sakaratul maut, akhirnya Romi menghembuskan nafas terakhirnya dengan erangan panjang yang sangat mengiriskan hati orang-orang yang melihat dan mendengarnya. Suara erangan panjang dari suara Romi. Alhamdulillah, ucap Ghafur dan para perawat menunjukkan rasa syukur atas berakhirnya penderitaan yang dialami Romi dalam menghadapi sakaratul maut. Ghafur segera mengusap wajah Romi untuk menutup matanya yang masih terbelalak lebar. Para perawat pun mulai sibuk membuka pipa oksigen yang terpasang di hidungnya dan pipa infus yang terpasang di tangannya. Semua orang yang hadir di ruangan itu yakin kalau Romi memang sudah meninggal dunia. Setelah semua peralatan yang semula terpasang di tubuh Romi dilepas para perawat segera meninggalkan ruangan. Sementara itu, Ghafur segera menutup jasad Romi dengan kain putih. Menunggu ambulan yang akan membawanya setelah keluarga Romi mengurus semua biaya perawatan Romi di rumah sakit tersebut. Kira-kira 10 menit setelah melepas nafas terakhirnya, tiba-tiba tubuh Romi yang tertutup kain putih bergerak-gerak kembali. Ghafur dan keluarga Romi yang kebetulan masih berada di ruangan itu terkejut bukan kepalang. Ghafur setelah mendatangi tubuh yang dikiranya sudah mati itu, ia membuka kain putih penutup tubuh Romi yang kesakitan menahan pedihnya sakaratul maut pertama tadi. Ghafur terheran-heran sebab ia yakin tadi Romi benar-benar sudah meninggal. Pengalamannya selama ini dalam membimbing orang sakaratul maut
telah membuatnya hafal benar bagaimana keadaan orang yang melepaskan nafas terakhirnya dan mati. Tetapi kini keajaiban telah terjadi di depan matanya. Ghafur segera memanggil para perawat dengan menekan tombol yang ada di dinding ruangan itu. Dia hidup lagi, kata Ghafur kepada para perawat yang tergesa-gesa masuk ruangan. Para perawat segera memasangkan kembali pipa infus dan oksigen ke tangan dan ke mulut Romi. Ghafur kembali membimbing Romi dengan membisikkan kalimat talqin ke telinga lelaki yang kesakitan itu. La ilaha illallah, berbisik Ghafur berulang-ulang. Keluarga Romi pun ikut membantu membimbing mengucapkan kalimat-kalimat talqin. Akan tetapi, Romi tetap saja tidak mampu mengucapkannya. Ia hanya terus mengerang, menahan rasa pedih yang sungguh menyakitkan. Mata dan mulutnya terbuka lebar. Ibu Romi tidak dapat menahan tangisnya menyaksikan anaknya menderita kesakitan menghadapi sakaratul maut. Wanita itu menatap anaknya dengan tatapan sayu, sambil sekali-kali menyengka air mata yang terus merembes di sudut matanya. Orang yang hadir di ruangan itu merasa lega melihat Romi mengakhiri penderitaan sakaratul mautnya. Ghafur dan para perawat memeriksa dengan teliti tubuh Romi untuk memastikan keadaan Romi yang sebenarnya. Ternyata secara medis, Romi memang sudah tidak bernyawa. Tetapi para perawat tidak mau mencabut dulu pipa infus dan oksigen yang menempel pada tubuh Romi. Karena khawatir kalau kejadian seperti tadi terulang. Akhirnya, jasad Romi dibiarkan beberapa saat di tempat tidurnya. Kurang lebih 10 menit kemudian, jasad itu bergerak-gerak kembali. Seolah ada ruh baru yang masuk kembali ke jasad yang sudah meninggal itu. Orang-orang yang hadir di ruangan itu segera mengerumuni jasad Romi lagi. Mereka kembali membimbing Romi yang kesakitan. Setelah lebih dari 2 jam, jasad Romi baru bisa mengembuskan nafas yang terakhir. Ghafur dan para perawat kembali memeriksa kondisi jasad Romi. Setelah memastikan jasad itu sudah meninggal, mereka membiarkan lagi jasad itu tergeletak di tempat tidurnya. Mereka tetap khawatir kalau jasad itu bergerak kembali. Ternyata dugaan mereka benar. Setelah 10 menit dibiarkan, lagi-lagi jasad Romi bergerak dan mulutnya merengang kesakitan. Persis kejadian sebelumnya. Orang-orang di sekitar ruangan itu berusaha membimbing Romi, tapi Romi tetap saja menahan kesakitan. 2 jam kemudian, Romi benar-benar mengembuskan nafas yang terakhir. Setelah 4 kali merasakan pedihnya sakaratul maut, jasad Romi pun dibiarkan di tempat tidurnya. Mereka khawatir kalau jasad Romi kembali bergerak. Tetapi setelah berjam-jam dibiarkan dan tidak bergerak kembali, para perawat segera mencabut pipa infus dan oksigen dari tangan dan mulut Romi. Ghafur yang sudah berpengalaman menangani orang-orang yang sedang sakaratul maut, yakin kalau kejadian yang baru saja disaksikan merupakan kehendak Allah atas perbuatan yang dilakukan Romi selama hidupnya. Ghafur tahu, biasanya keadaan sakaratul maut seseorang menjadi cermin dari perbuatan semasa hidupnya. Karena itu, Ghafur ingin sekali mengetahui bagaimana kehidupan Romi semasa hidupnya. Sebelum keluarga Romi membawa jasad Romi pulang ke rumahnya, Ghafur sempat mendatangi keluarga Romi. Kepada mereka, Ghafur terus terang bertanya apa yang telah dilakukan oleh Romi, sehingga ia harus mengalami penderitaan yang begitu berat dalam menghadapi sakaratul maut. Kepada Ghafur, akhirnya salah seorang keluarga Romi menceritakan bahwa anaknya selama hidupnya penuh dengan perbuatan maksiat. Setiap hari, anaknya mencari uang dengan cara memaksa orang-orang di pinggir pasar untuk memberikan uang kepadanya. Hampir semua orang di pasar takut kepadanya. Selain itu juga, anaknya suka berjudi dan mabuk-mabukan. Setiap malam anaknya menghabiskan waktunya
di meja judi ilegal di belakang pasar, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Dari cerita yang diungkapkan oleh keluarga Romi itulah, kini Ghafur tahu apa yang selama hidupnya dikerjakan oleh Romi. Maka tidak heran jika ketika menghadapi sakaratul maut, ia merasakan kepedihan yang amat sangat, karena harus merasakan ruhnya dicabut sebanyak 4 kali. Semoga kisah ini memberikan iktibar atau pelajaran bagi kita semua. Amin. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.